urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah makrifat, limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Perhatian-Mu untuk anak-anak-Mu, perhatian-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia. Detik-detik penggenapan firman-Mu, nubuatan untuk Indonesia, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pakai menjadi alat-alat-Mu pada akhir zaman ini untuk menjangkau keturunan Abraham, Ishak, Yakub. 12 suku Israel akan dilamat oleh Tuhan melalui bangsa kafir ini, Indonesia, yang menjadi motor penggerak orang-orang pilihan-Mu pada akhir zaman ini. Engkau curahkan kekuatan-Mu pada saat pagi hari ini. Engkau curahkan perhatian-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk kami yang menanti-nantikan penggenapan firman-Mu. Roh Kudus yang hidup penuhi setiap pribadi kami. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam saudara. Bangsa dan negara Indonesia ini ada dalam rencana Tuhan. Detik-detik penggenapan nubuatan para nabi, para rasul, bahkan pribadinya Tuhan Yesus Kristus sendiri, Indonesia ini dipercaya Tuhan untuk pekerjaan besar pembangunan kesatuan organisme tubuh gereja yang esa. Tema sesi kedua, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, memberikan pengharapan bagi orang-orang percaya. Ini sesi kedua, saya sampaikan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kegerakan kesatuan organisme tubuh gereja yang esa itu dimulai, baptisan Roh Kudus double porsi itu Tuhan akan lakukan. Kuasa Roh Kudus akan kamu terima. Roh Kudus itu masuk di jiwa dan roh kita, sehingga tubuh, jiwa, roh kita ini dikuasai, dipimpin. Jadi kalau janji Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik untuk memberikan pengharapan kepada murid-muridnya, dalam Yohanes pasal 14 dari ayat 1 itu katakan, hatimu jangan gelisah, jangan cemas, percaya kepada Dia Sang Pencipta, percaya kepada nama Yesus Kristus, penebus dosa. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, bagi orang-orang yang percaya. Disediakan tempat di surga, garis bawahi dan diimani bahwa orang yang percaya nama Yesus Kristus itu mendapatkan keselamatan yang abadi. Amin. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan umat manusia kecuali nama Yesus Kristus. Rasul-rasul mengatakan, nabi-nabi mengatakan. Amin. Setelah percaya, yakin, punya tempat, kan masih hidup di dunia ini, kamu dilengkapi kuasa Roh Kudus. Kamu menjadi saksiku
di Yerusalem tempat mereka menerima urapan Roh Kudus itu, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi. Kalau bangsa kafir yang disebut bangsa kafir itu di luar bangsa Israel. Saya ulang lagi, yang disebut bangsa kafir itu di luar bangsa Israel itu disebut kafir. Jadi pertama yang disebut bangsa pilihan, orang pilihan itu satu, Abraham, punya keturunan satu namanya Iskak. Iskak punya anak kembar, Yakub sama Esau. Yakub ini dianugerahi anak laki-laki 12, satu perempuan, tidak masuk daftar sisilah. Jadi 12 suku Israel sampai sekarang ini menantikan datangnya Mesias. Nanti yang akan dipakai detik-detik ini, hampir ini, untuk bangsa Indonesia dilengkapi dengan dari berbagai negara. Dipilih satu-satu di sana. Dari Eropa, dari Cina, dari Barat, Amerika dipilih. Mereka nanti kan datang melengkapi 7 tokoh itu akhir zaman. Nah, mereka dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa dalam pemikirannya dikuasai Roh Kudus, rohnya dalam menyembah dikuasai Roh Kudus, sehingga penyembahan itu kalau Wahyu pasal 8 digenapi, itu nanti api dari mezbah itu dilemparkan ke bumi, terjadilah sesuatu yang dahsyat, menghukum bumi. Itu penyembahan, diurapi Roh Kudus, hidupnya, tangannya disertai Tuhan. Yang diperbuat, yang dikerjakan, dibuat berhasil. Nah, langkah berikutnya, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26, di sana katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti firmanku, dan rohku akan kucurahkan untukmu. Berikutnya, ini menolong ayat yang ke-26, penghibur, yaitu menghibur Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga, Roh Kudus itu mendidik dalam segala sesuatu. Ingat ini, kalau dunia ini semakin digoncang, saudara, disiapkan pertolongan oleh Roh Kudus. Amin. Kalau saudara menghadapi himpitan, susah indah itu, Roh Kudus memberikan penghiburan. Berikutnya, Roh Kudus mendidik dalam situasi kondisi apapun, dididik untuk menghadapi. Yang keempat, peranan Roh Kudus itu, Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran firman. Diingatkan segala situasi yang ada di dunia ini itu karena firman. Kalau dalam kehidupan ada kekosongan, ingat, Roh Kudus mengingatkan. Oleh karena firman, dunia ini ada. Saudara perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebutuhanku ini tercukupi. Roh Kudus nanti akan mendatangkan pertolongan, mencukupkan. Selama ini kan tidak pernah Roh Kudus membiarkan kita. Amin. Nah, berikutnya saudara, Roh Kudus ini turun menyertai untuk orang yang melakukan firman. Itu Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9 sampai 10 kita baca. Ini orang yang melakukan firman. Contoh ini, Wahyu 3 ayat 7 mulai. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup,
apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya terus? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ini jemaat Philadelphia itu, karena dia itu menuruti firman, Roh Kudus membukakan. Kekuatanmu tidak seberapa, namun kamu menuruti firman-Ku. Kalau menyadari kekuatan dan seberapa, ayo kita nurut firman. Firman yang maha besar nanti akan membuka, menghidupkan, membuka pintu yang tertutup. Amin. Tingkap langit itu sudah dibuka seiring kematian Kristus. Pintu surga terbuka seiring Yesus itu menyerahkan jiwa rohnya. Tirai bait suci itu terbelah dari atas sampai bawah. Terbuka. Tirai. Ini masuk ke tirai dulu. Kalau tirai terbuka, antara ruang suci dan ruang suci itu kelihatan. Di ruang suci sebelum tirai terbuka, itu yang masuk ke sananya imam besar. Seiring Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbuka. Jadi bisa melihat tabut perjanjian, melihat sekinah glori memancar. Artinya, kalau kita merobek tirai daging, menyangkali hawa nafsu, itu bisa kita seiring itu melihat sinar kemuliaan Allah. Menyalibkan daging, menyangkali daging, disangkali, disalibkan keinginan, disalibkan, akhirnya masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan di situ. Sinar kemuliaan nanti akan memancar. Artinya kita ini ketemu dengan Tuhan. Kalau ketemu dengan Tuhan, di tabut itu, di sana ada kasih Allah, 10 hukum Taurat, di sana ada tongkat Harun yang bertunas, di sana ada mana surgawi, tersedia makanan rohani maupun jasmani. Keluaran pasal 16 itu, mana surgawi turun. Selama 40 tahun bangsa Israel itu dipelihara Tuhan. Itu jutaan umat manusia di sana, dari yang kecil sampai dewasa. Kalau menyediakan gandum, bahan makanan, menyediakan daging, mau dari mana? Pagi-pagi Tuhan sediakan roti sebelum matahari terbit. Tuhan sediakan roti. Bangsa Israel suruh bangun untuk nutur bangsa, bahasanya banyak, dituturi, diambili, dipungut. Pagi-pagi ngumpulkan roti. Roti rohani dan jasmani. Pertama-tama raih berkat jasmani. Seiring itu berkat jasmani juga diturunkan. Senja Tuhan kirimkan burung puyuh 40 tahun sudah. Tuhan ternaknya di mana? Dia yang maha ada mengadakan. Amin. Kalau dalam hidup kita memiliki Dia yang maha ada, Dia juga akan mengadakan. Haleluya. Nah, ini jemaat Philadelphia ini kekuatannya tidak seberapa, namun Roh Kudus turun menolong karena mau menuruti firman-Ku. Katakan, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi saudara, kalau saudara melihat, merasakan situasi akhir zaman, nanti ada yang katakan orang percaya pada Kristus, dia
menjadi batu sandungan dan sebagainya, menghina saudara dan sebagainya, suatu saat Tuhan perintahkan orang itu tersungkur di depanmu, mengakui benar Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Jadi di saat saudara melakukan firman dengan benar-benar, tidak usah terpengaruh dengan orang lain yang tidak sungguh-sungguh dalam Kristus. Amin. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi nanti akan terjadi pencobaan itu melanda seluruh bumi. Tapi ayat ini, janji ini diberikan oleh Tuhan kepada jemaat jemaat Philadelphia. Kamu tekun terus melakukan firman-Ku, Aku pun akan melindungi engkau. Janji ini, butir-butir janji firman, saudara pegang teguh. Supaya apa? Di saat pencobaan menerpa dunia ini, saudara tetap tenang, tentram, yakin kekasih surgawi akan memeliharanya. Amin. Nah saudara, ini kalau melakukan firman, Yoel pasal 2 ayat 11. Ya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Jadi orang yang melakukan firman-Nya itu kuat hidupnya dalam situasi kondisi apapun, bagaikan pasukan tentara. Tentaranya Tuhan, bukan tentara untuk membasmi manusia jasmani, tetapi untuk membasmi kuasa maut dan konspirasinya. Efesus pasal 6 katakan, musuhmu itu bukan manusia darah dan daging, tetapi pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Ayat yang ke-16 katakan, dalam situasi kondisi apapun, pergunakanlah perisai iman. Imannya kepada Kristus. Menghadapi situasi kondisi iblis yang mengalami itu, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis dan konspirasinya, tinggalkan hidupku, tinggalkan keluarga. Aku milik Kristus. Amin. Jadi ayat mengatakan, dan pelaksana firman-Nya kuat. Jemaat Philadelphia bisa kuat karena melaksanakan firman Tuhan, melakukan firman. Ini jalurnya itu saja, melaksanakan firman itu kuat. Nah sekarang kita baca ayat 12 dan seterusnya. Ini Yoel pasal 2. 12 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Sekarang perintah Tuhan, ayo berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, disertai puasa. Disertai puasa dan dengan menangis. Artinya menangis itu dengan menyesali segala pelanggaran, segala dosa-dosa disesali, dan dengan mengadu, diadukan kepada Tuhan penyesalan itu. Kalau
menangis itu disertai dengan rasa berat hidup ini, diadukan kepada Tuhan, diunjukkan, disampaikan dalam doa. Ayat 13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. terus Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raja. jadi puasa itu pikirannya, hatinya yang kudus, memikirkan, merenungkan kebesaran Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dari segala kejahatan ditanggalkan. Ya, terus Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? ini perintah waktu itu lewat Nabi Yoel kepada orang pilihan di sana. Sekarang perintah ini untuk kita. Siapakah yang disebut imam itu? Kita baca 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Yang disebut imam itu bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi semua orang yang telah ditebus dengan darah Kristus itu disebut imamat yang rajani. Kita punya pemimpin, raja di atas segala raja adalah Kristus. Kita masing-masing dipimpin. Ya, terus Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. terus Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. amin, saudara. Dulu itu kita ini bukan umat pilihan Allah. Yang disebut umat pilihan Allah itu satu, keturunan Abraham. Itu umat pilihan Allah. Di luar itu bangsa kafir. Oleh karena di dalam Kristus Yesus kita disebut umat pilihan Allah, yang dulu tidak dikasihi tetapi sekarang beroleh belas kasihan Allah. Amin. Luar biasa, saudara. Kita baca Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa, itu bukan dengan kekuatan manusia, tetapi oleh karya Roh Kudus. Amin. Oleh karya Roh Kudus, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini janji Tuhan, nubuatan untuk pembangunan bait al rohani. Karena apa? Membutuhkan kuasa, membutuhkan materi, keuangan yang sangat besar, saudara. Kuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa udara, roh-roh jahat itu dengan
keyakinan iman kepada Yesus Kristus dihidupkan oleh Roh Kudus. Nah, kondisi kita seperti Yoel pasal 2 dari ayat 12 ini, supaya kita ini berbalik kepada Tuhan dengan berpuasa, dengan merendahkan hati, mengetuk pintu kemurahan Tuhan. Kalau bangsa Israel saat itu, khususnya orang yang sudah dipilih para rasul, mereka menantikan Tuhan mencurahkan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Mereka selama 10 hari mereka mengetuk pintu kemurahan Allah. Jadi di sini pun diadakan doa, sudah berjalan 3 kali, tiap sore jam 6 mulai sampai selesai. Juga diadakan doa syafaat. Ayo saudara berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengetuk pintu kemurahan Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan kuasa untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk menghibur kita, dan hal itu akan terjadi. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah kering.
Kudus, kami akan lewati hari-hari yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Berhasillah keberuntungan di setiap langkah kami. Tuhan nyatakan mukjizat. diberkati
disertai dengan kuasa Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sehat, kuat, lahir dan batinnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, secara khusus untuk bangsa pilihan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati perjamuan suci yang telah disiapkan oleh Allah, dikuduskan oleh darah Kristus, diberkati dengan kuasa kebangkitan Kristus, berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu perjamuan suci ini. Kami anak-anakmu yang menerima mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan berkat-berkat yang baru, mendapat pembelaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang lain berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berdoa dan amin. Kasih Bapa di dalam kerajaan surga, pengorbananmu di Kalvari, kebangkitanmu dari antara mati, memberkati kami, memperhatikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pertaruhkan pengharapan kami atas kuasa kurban. Seiring kami makan tubuh Tuhan ini darah Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru, perhatian Tuhan secara khusus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan campur minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu yang mencap sepuluh, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita percaya dan yakin dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang maha besar kami terima saat ini, berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kami semua, anak-anak bangsa dan negara Indonesia diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat ini. Kita katakan amin.